Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari reguler C kelas K614 ingin menyampaikan atau mempresentasikan lewat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Statistik 2 tentang teori tren. Perkenalkan, nama saya Prima Cipta Anissa. Saya akan menyampaikan pengertian analisis tren. Menurut Mariyati, tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah, maka disebut tren positif atau tren yang mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang, maka disebut dengan tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas atau X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linier adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis besar. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus atau linier terdiri atas metode kuadrat kecil dan momen. Tren menunjukkan perubahan nilai suatu variabel yang relatif stabil, perubahan populasi, perubahan harga, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Menurut M. Narafin menyatakan, ramalan pendapatan atau penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual atau disewakan di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data historis yang pernah terjadi dan mungkin terjadi. Ramalan atau forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan teknik mengkaji data yang ada. Pendapatan artinya hasil proses memberikan jasa pelayanan atau servis, manfaat yang dapat diperoleh oleh orang lain. Ramalan pendapatan berarti memperoleh modal atau ekuitas perusahaan yang diperoleh dari aktivitas bisnis yang dilakukan pada waktu tertentu. Ramalan pendapatan juga merupakan faktor terpenting dalam perencanaan perusahaan karena ramalan pendapatan akan menentukan kepemilikan modal, anggaran laba rugi, anggaran atas posisi keuangan. Ada beberapa metode untuk perhitungan dari analisis menggunakan tren. Yang pertama, metode tren secara bebas atau freehand method. Menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kelebihan dari metode ini adalah sangat mudah dan sederhana membuatnya. Kelemahan metode ini adalah dalam menarik garis tren dari sebaran data sangat subjektif. Untuk data yang sama, kecenderungan garis bisa berbeda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda. Sehingga metode ini kurang tepat untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Cara ini hanya untuk mengetahui ke arah mana tren atau pertumbuhan suatu variabel. Kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average method. Bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok.
Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkah memperoleh tren garis lurus dengan metode semi rata-rata sebagai berikut. 1. Kelompokkan data menjadi dua kelompok yang sama. Apabila data ganjil, maka data yang berada di tengah diasumsikan menjadi dua atau diduplikasikan dan dihitung dalam kelompok 1 maupun kelompok 2 atau data dihilangkan. Caranya, 1. Hitung rata-rata kelompok pertama atau X1 dan rata-rata kelompok kedua atau X2. Letakkan pada tahun pertengahan dari kelompok pertama atau X1 dan X2 pada pertengahan tahun kelompok kedua. Yang kedua, hitung selisih dari kedua rata-rata tersebut dengan mengurangi rata-rata dari kelompok kedua dengan rata-rata kelompok pertama. Dirumuskan delta X2 dikurangi delta X1. Jika hasilnya positif, berarti trennya naik, dan jika hasilnya negatif, trennya menurun. Ketiga, metode tren kuadrat terkecil. Metode ini nanti akan disampaikan oleh anggota kelompok kami lainnya. Sekian dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Atika dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang persamaan tren, yaitu Y sama dengan A plus BX. Dari tren tersebut, ada beberapa metode untuk perhitungan dari analisisnya. Yang pertama, metode garis secara bebas. Yang kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata, di mana dua metode tersebut telah dijelaskan oleh Prima Cipta di awal video ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga yaitu metode tren kuadrat terkecil atau least square method, di mana garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX, B sama dengan N sigma XY min sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y per N min B dikali sigma X per N. Dalam hal ini, Y adalah nilai dari ramalan dengan tren. Dan yang A, nilai tetap atau konstanta atau nilai Y pada X sama dengan 0. Yang B, kemiringan atau slope atau perubahan nilai Y dari waktu ke waktu. Yang X, periode waktu ke waktu. Dan yang keempat ada trend method moment, menggunakan perhitungan statistika dan matematika tentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah. Dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan trend method ini yaitu ada yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Dan yang kedua, barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako. Yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Dan yang keempat, jumlah data tahun lalu, baik tahun ganjil maupun genap, tetap diurut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya pada kolom X. Rumus metode moment dapat dihitung menggunakan Y sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan NA plus B sigma X
Sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat, di mana Y adalah peramalan menggunakan tren. Sigma Y jumlah periode atau interval kali A ditambah jumlah nilai X kali B. Sigma XY adalah A dikali jumlah nilai X ditambah B dikali jumlah nilai X, sedangkan N adalah jumlah data. Dan yang selanjutnya ada kegunaan analisis tren, yaitu yang akan dijelaskan oleh Sylvie. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Naula Sutsrega. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kiki tentang kegunaan analisis tren. Secara umum, anggaran termasuk analisis tren peramalan anggaran pendapatan penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, tentang pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus, anggaran pendapatan penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasang pasar yang sedang bersaing, anggaran pendapatan penjualan dalam penyusunannya menjadi prioritas paling utama yang harus disusun paling awal dari semua budget yang lainnya. Maka dari itu, menurut Muhammad Munandar, dengan melihat uraian tersebut, anggaran pendapatan penjualan memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manfaat perencanaan, adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang digunakan baik dalam keperluan perencanaan maupun pengendalian. Manfaat yang kedua yaitu manfaat pedoman. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi defisit dalam pengelolaan anggaran sehingga kinerja menjadi lebih baik. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat organisasi. Sebagai alat pengkoordinasi kerja, penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian divisi. Manfaat yang keempat yaitu manfaat pengawasan atau controlling. Sebagai alat pengawasan kerja, anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis yang sesama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah standar yang ditetapkan akan menimbulkan frustasi ketidakpuasan. Sebaliknya, penempatan standar yang terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi ketidakterkendalian, menurunnya laba, dan semangat kerja. Terakhir adalah manfaat evaluasi. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan, anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan. Dalam menentukan langkah-langkah yang ditempuh dalam pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya, menggunakan sumber-sumber perusahaan yang dianggap paling menguntungkan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam operasionalnya. Perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan keputusan manajemen di masa depan. Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu dan semoga
pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti semulanya dan seperti biasanya. Amin. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sylvia tentang tinjauan teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Pendapatan itu apa sih? Pendapatan adalah peningkatan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas bisnis yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pendapatan atau revenues adalah salah satu tolak ukur bagi manajemen di dalam mengelola perusahaan. Manajemen tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pada umumnya, pendapatan berasal dari penjualan barang dagangan atau pembelian jasa, penyewaan properti, dan pemberian pinjaman uang. Berdasarkan pengertian pendapatan tersebut, penulis mengutip pengertian pendapatan menurut para ahli, antara lain yang pertama, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dan aktivitas normal perusahaan selama 1 tahun periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau yang kita sebut PSAK nomor 23 paragraf 6 Ikatan Akuntansi Indonesia 2010 per 23.3. Yang kedua, pendapatan adalah arus kas masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban aktiva penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan penghasilan laba lainnya atau produksi barang, pembelian jasa atau kegiatan penghasilan laba lainnya yang berbentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama 1 periode. Kyoso, Donald E. Jerry J. Weygen Jerry J. Warfield 2011 per 516. Yang kedua itu ada klasifikasi pendapatan. Menurut Kusnadi 2010 banding 19 menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendapatan operasional. Apa sih pendapatan operasional itu? Pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha atau operasi. Pokok perusahaan yang bersangkutan, pendapatan ini sifatnya normal, sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya terulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Terus pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sasaran utama dari usaha pokok
Halo, saya Pinolia Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan jasa menurut para ahli maupun secara umum, dan juga di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari perusahaan jasa tersebut. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan jasa pelayanan terlebih di bidang pendidikan, pengiriman barang atau logistik, dan komunikasi serta hiburan. Karena untuk mengimbangi kemajuan pengaruh dari teknologi, menjual jasa dalam bidang pelayanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Ada pengertian perusahaan jasa menurut para ahli. Yang pertama yaitu, perusahaan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa merupakan sesuatu hal yang intangible, tidak berwujud atau dapat pula dikatakan bersifat abstrak. Itu menurut pendapat Kotler di tahun 2012. Selanjutnya yaitu perusahaan jasa dalam pemasarannya berbeda dengan usaha yang mempunyai produk nyata. Dalam pemasaran jasa, semua barang berbentuk imaterial atau intangible karena produksinya tidak kasat mata dan tidak bisa diraba. Produksi jasa berlangsung secara reaksional, di mana dilakukan pada saat pelanggan berhadapan langsung dengan pihak perusahaan. Di samping itu, interaksi pelanggan dan perusahaan sangat penting untuk mewujudkan jasa yang akan dicapai. Itu menurut pendapat Rangkuti di tahun 2010. Berikutnya ada penjelasan mengenai karakteristik perusahaan jasa menurut Kotler di tahun 2012. Di sini ada empat penjelasan. Yang pertama yaitu tidak terwujud. Mengapa dikatakan tidak terwujud? Suatu perusahaan jasa mempunyai sifat tidak terwujud dalam kegiatan pelayanan jasa terhadap konsumen sehingga tidak dapat dirasakan manfaatnya secara kasat mata. Jasa juga tidak dapat diidentifikasi secara fisik sehingga tidak dapat disimpan dan harus segera dikonsumsi saat diperoleh. Oleh karena itu, penyedia jasa mempunyai tugas untuk mengelola bukti untuk mewujudkan jasa atau barang yang tidak berwujud tersebut. Selanjutnya yaitu tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya, perusahaan jasa dalam kegiatan yang diproduksi atau dihasilkan hanya dirasakan pada waktu bersamaan. Keterlibatan konsumen tidak dapat dipisahkan dari jasa yang diberikan. Dalam hal tertentu, konsumen juga terlihat dalam bagian kegiatan jasa tersebut. Salah satu contohnya ketika kita sedang menikmati jasa salon atau jasa menonton bioskop di akhir pekan. Yang ketiga yaitu ada bervariasi. Perusahaan jasa memiliki jenis dan kualitas layanan berbeda-beda untuk setiap konsumen, sehingga sulit distandarisasikan kegiatan layanannya. Jasa senantiasa mengalami perubahan tergantung siapa penyedia jasa, penerima jasa, dan kondisi di mana jasa tersebut diberikan. Salah satu contohnya yaitu pengiriman barang atau domestik dengan jasa rumah sakit itu berbeda. Yang terakhir yaitu tidak tahan lama. Mengapa dikatakan tidak tahan lama? Karena daya tahan suatu jasa tergantung situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor. Misalnya pendidikan, seperti di Indonesia menerapkan pendidikan sampai dengan jenjang SMA. Selanjutnya profesi, perubahan zaman dari waktu ke waktu, serta teknologi yang semakin hari semakin canggih, dan sebagainya. Serta masa manfaat pengguna jasa akan habis atau lenyap dengan cepat. Oleh karena itu, perusahaan jasa yang akan tetap eksis di bidang jasa perlu menciptakan sistem pelayanan yang dapat menarik konsumen agar tetap bertahan bersaing dan tetap menguasai pangsa pasar, sehingga konsumen jasa akan dilakukan secara berulang-ulang. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian perusahaan jasa dan karakteristik. Sekian, terima kasih.